para asatidzah, para jamaah, bapak-bapak, ibu yang Allah muliakan. Jadi pada bagian awal tadi saya ingin menguraikan pandangan para ulama tentang makna dosa. Jadi dosa itu adalah buah dari perbuatan maksiat atau jarimah. Dan jarimah atau perbuatan maksiat atau terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan kriminal, perbuatan jahat. Dua, yaitu adalah pertama, melalaikan kewajiban dari Allah, bukan kewajiban manusia tapi kewajiban dari Allah Ta'ala. Yang kedua adalah mengerjakan yang diharamkan oleh Allah, bukan mengerjakan yang dibenci manusia tapi yang diharamkan oleh Allah. Ini yang perlu kita tekankan. Apapun permintaan manusia, apapun larangan manusia, bila tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tertolak semua itu. Karena zaman sekarang ini orang suka mengatakan, ya kita kan sudah ada kesepakatan, perjanjian dengan orang lain, masa kita tidak mengerjakan? Ya memang betul, setiap muslim itu wajib menepati janji mereka. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tepatilah segala akad-akadmu. Tetapi akad yang di dalamnya terdapat syarat yang bertentangan dengan Al-Quran, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu tidak ada artinya. Nabi SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat. Tapi kata Nabi, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil walau kana mi'atu syurut. Tapi kata Nabi, setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah, artinya bertentangan dengan ajaran Al-Quran, itu batil walau kana mi'atu syurut, walaupun jumlahnya sampai ratusan syarat begitu. Jadi kita harus ingat bahwa namanya dosa itu buah dari perbuatan jahat, maksiat, mungkar. Dan mungkar maksiat itu cuma dua kategorinya. Satu, melalaikan, meninggalkan yang sudah difardukan oleh Allah. Kedua adalah justru mengerjakan yang diharamkan oleh Allah. Jadi oleh Allah, bukan oleh manusia. Apapun aturan perbuatan manusia, kalau nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya tertolak begitu. Nah, setiap kali ada perbuatan mungkar pasti ada dampaknya. Ini yang maka dikatakan bahwa ini apa sih yang merusak kehidupan kita? Inilah yang merusak kehidupan kita adalah perbuatan mungkar maksiat yang berujung pada dosa. Dan dosa itu mengantarkan pada kerusakan kita, kerusakan umat manusia. Di dalam Al-Quran, Quran surat Ar-Rum, Allah Ta'ala sudah menyebutkan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiku ba'dul ladzina amilu la'allahum yarji'un. Allah katakan sudah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan manusia. Nah, pengertian bima kasabat aidinas oleh para ulama ditafsirkan bil ma'asi wal dzunub, karena kemaksiatan dan dosa-dosa mereka. Kalau sudah maksiat ini merebak, merajalela, dosa sudah dianggap biasa, maka ulama katakan ayat ini berlaku, akan nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Seperti itu. Nah, apa dampaknya? Pertama, dalam kehidupan pribadi kita, kaum muslimin secara pribadi, bahwa perbuatan dosa yang dikerjakan itu akan menjadi penutup atas hati kita. Di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Mutaffifin, Allah sebutkan kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tetapi kata Allah, itulah rona. Apa itu rona? Pengotor. Yang rona itu pengotor. Ala qulubihim, terhadap hati mereka. Karena apa? Bima kanu yaksibun, karena perbuatan dosa, maksiat, kemungkaran yang mereka kerjakan. Setiap kali, kata Nabi, setiap kali anak Adam berbuat dosa, itu hatinya yang tadinya fitrah, tadinya lurus itu, lalu ada noktah, ada titik hitam. Satu perbuatan dosa, satu titik hitam. Lalu kata Nabi, fa in taba, kalau dia taubat, istighfar, maka itu akan hilang. Itu noktah itu akan hilang. Tapi kalau dia nggak bertobat, maka zida, akan ditambahkan terus titik hitamnya itu. Dan lalu Nabi dalam hadis tersebut, Nabi lanjutkan dengan ayat tadi, balrona ala yaqulubihim makanu yaksibun. Justru itulah rona, pengotor atas hati mereka karena perbuatan dosa maksiat yang mereka kerjakan. Ini na'udzubillah min dzalik. Secara personal, secara pribadi, setiap perbuatan dosa itu akan menutup hati. Dan kalau hati sudah tertutup dengan perbuatan dosa,
Ini yang kita khawatirkan. Allah dalam banyak ayat mengatakan, satu, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah nggak ngasih hidayah pada orang fasik. Fasik itu apa? Orang muslim yang tahu ini maksiat, ini mungkar, ini wajib tapi nggak dikerjakan, haram malah digaras, malah dikerjakan begitu, dan terus menerus dia kerjakan, itulah fasik. Tapi kalau ada muslim, dia ternyata suatu ketika berbuat dosa, karena nggak ada satupun manusia yang maksum, ini nggak ada, kecuali anbiya wa rusul. Ya, Ahlul Bait itu nggak maksum, ya hanya orang-orang Syiah yang beranggapan Ahlul Bait itu maksum. Tapi kita Ahlus Sunnah meyakini nggak ada yang maksum kecuali anbiya wa rusul, nabi dan rasul begitu. Nah, ini namanya manusia, nggak ada yang namanya maksum, terbebas dari dosa. Tapi kalau dia berbuat dosa lalu taubat, ini nggak disebut fasik. Kalau fasik itu dia istimror, terus dikerjakan, diingatkan, ngebandel, malah dia pamer. Ini nih fasik ini. Kalau sudah fasik begini, Allah mengatakan la yahdil qaumal fasikin. Allah nggak ngasih hidayah pada orang fasik. Makanya nggak heran kalau jadi Indonesia ini ulama, mubalik, ustadz, habaib mengingatkan tentang perbuatan dosa kalau memusuhi agama, tapi terus begitu, ya pantas saja. Karena mungkin yang diingatkan itu hatinya udah tertutup itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim begitu. Ini udah betul-betul tertutup itu hatinya. Ini yang pertama secara pribadi. Itu akan menutup hati sehingga susah mendapatkan hidayah. Juga dalam ayat lain Allah katakan, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah nggak akan ngasih hidayah pada orang zalim. Siapa itu orang zalim? Orang yang dia zalim itu secara bahasa artinya adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu secara bahasa. Secara pengertian syar'i, zalim itu adalah tidak melaksanakan hukum Allah, itu zalim. Suami tidak menafkahi istri dan anak, itu wajib, diabaikan, zalim. Kemudian suami memukul istri tanpa hak, ini zalim. Pemimpin tidak menghukumi rakyat dengan hukum Allah, yang miskin harusnya diberikan bantuan, ya, yang kaya malah kasih bantuan, ini zalim. Malah menerapkan riba, malah menerapkan hutang yang ada ribanya, ini zalim seperti ini. Nah, kalau sudah zalim, Allah katakan la yahdil qaumal zalimin. Allah nggak ngasih hidayah pada orang-orang yang zalim. Summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau sudah tertutup hatinya itu, hidayah nggak datang. Kalaupun dia dapat, ini udah mental. Kalau kata anak muda, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, begitu. Nggak masuk itu. Ini kita khawatir. Lalu yang kedua, secara personal, secara pribadi, Nabi ingatkan bahwa perbuatan dosa itu, kemungkaran, kemaksiatan itu menahan rezeki kita. Nah ini kalau barangkali ya ada Muslim, dia kok kayaknya rezeki susah, ada uang datang habisnya juga cepat begitu. Jadi easy come easy go, datangnya gampang, keluar juga gampang begitu. Tahu-tahu anak sakit, istri sakit, macam-macam, mobil rusak begitu kan, rumah kena angin puting beliung begitu. Ini nih Nabi ingatkan. Nabi katakan innar rajula la yumna rizqahu bi dzambin yusibhu. Kata Nabi, ada orang itu tertahan rizkinya karena perbuatan dosa yang menimpa dia, karena ia dikerjakan begitu. Ini kita khawatir. Mungkin ada jamaah yang nanya, tapi kok Pak banyak orang mungkar maksiat rizkinya kok lancar begitu ya? Nah, ini kan pertanyaan. Masuk orang kafir. Oh, ada orang kafir musuhi agama kok bikin proyek properti di mana-mana lancar aja itu. Ini membuat IMB-nya susah setengah mati. Ini sekarang banyak masjid dipertanyakan IMB-nya nih. Hati-hati ya, moga-moga sih udah ada. Kalau enggak nanti ada yang utak-atik ini, ada nggak IMB-nya nih begitu kan? Tapi ini orang kafir bikin properti di mana-mana, izin belum keluar udah iklan di mana-mana. Miliar kok lancar? Jangan takut Pak. Dalam bahasa agama namanya istidraj ini, kayak begini. Kalau kata orang Jawa, Allah tuh ngelulu. Kata orang Jawa nih. Kata orang Sunda itu Allah tuh nyungkun, ngasih tapi dalam rangka menghancurkan nanti ujungnya begitu. Dan Allah ingatkan pada Rasulullah, la tahsabanallaha ghafilan amma kanu ya'malu zalimun. Ya, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fil absar. Jadi kata Allah, jangan kamu itu menyangka Allah lupa dengan perbuatan orang zalim. Enggak, Allah enggak lupa. Yang ada kami hanya menahan aja, menahan azabnya itu nanti sampai datang. Ketika sudah datang,
Mata mereka terbelalak itu. Udah nggak sanggup menahan azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara pribadi seorang muslim itu ketika berbuat maksiat itu rezekinya ditahan sama Allah begitu. Nah, ini penting buat bahan muhasabah kita. Kalau kita ada rezeki barangkali kok susah segala macam, muhasabah. Ada perbuatan dosa yang kita kerjakan, ada kewajiban yang kita tinggalkan, ada yang haram kita kerjakan, itu menghambat rezeki begitu. Lalu yang berikutnya secara pribadi bahwa Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan perbuatan dosa itu para jamaah ini yang mengkhawatirkan itu biasanya akan membuat pelakunya kecanduan, akan edik, kayak orang pakai narkoba kecanduan. Dan kalau sudah kecanduan itu dosisnya naik gitu nanti. Awalnya bohong, nah maka kita jangan biasakan bohong nih. Mohon maaf ya, kita orang Indonesia kan suka basa-basi nih. Kita hanya udah makan belum? Kita kan suka sungkan bilang masih basi nih. Udah, belum, udah dosa tuh. Tanya sama tuan rumah, makan di mana? Di sono tuh, warung sono. Oh enggak, 2 kali dosa tuh, gitu kan? Enak, tiga tuh dosa tuh, gitu kan? Pakai apa? Ayam rendang 4 dosa gitu. Bukannya murah 5 dosa itu. Ini baru yang bohong kecil loh Pak ya. Bohong bukan apalagi yang gede-gede dibohong itu kan. Bohong masalah proyek, pungli, korupsi segala macam. Udah. Bohong sama istri sama anak begitu. Pertama dosa kecil, lama-lama dosa besar. Itu udah bisa kerjakan. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, namanya dosa itu dia nagih, bikin edik, kecanduan. Dan nanti dosisnya naik terus, eskalasi, terus naik begitu. Maka jangan pernah membiasakan perbuatan dosa. Kalau sudah pernah, segera taubat kembali pada Allah. Kalau enggak, edik, nagih itu dia. Terus dan nanti naik eskalasi. Nauzubillah min dzalik. Ini. Ini yang berikutnya kata Ibnu Qayyim al-Jauzi seperti itu. Nah, sematali yang berikutnya kemudian kalau orang sudah berbuat mungkar maksiat ini, ya, ini kadangkala mereka ini terlena. Dan kalau sudah terlena itu kemudian terperangkap oleh syaitan lalu mengenteng-entengkan dosa. Jadi mereka beralasan Allah Maha Pengasih Penyayang, tenang aja. Allah Maha Pengampun kok, tenang aja. Ini kata Ibnu Qayyim, orang udah tertipu nih, tertipu oleh syaitan. Ini jangan sekali-kali kita nih, Allah kan Maha Pengasih Penyayang, Maha Pengampun, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini tertipu. Dia lupa bahwa yang namanya berharap ampunan, bahasa Arabnya roja, orang itu punya roja. Roja itu kata Ibnu Qayyim itu 3 syaratnya. 1, dia tahu apa itu yang diharapkan. 2, dia sangat menginginkan itu. Dan 3, takut kehilangan itu. Kalau kita mengharap ampunan maka tahu ampunan itu seperti apa. 2, sangat ingin ampunan. 3, takut nggak mendapat ampunan. Artinya sungguh-sungguh begitu. Nah, tapi kalau di mana-mana kita doa istighfar tapi dosa dikerjakan terus begitu, nah, itu bukan roja namanya itu. Kalau kita buka kitab di pesantren untuk Kifayatul Akhyar itu di bab salat istisqa, salat minta hujan, itu disyaratkan itu perbanyak istighfar. Tapi kata pengarang kitab Kifayatul Akhyar itu, ketika kalian beristighfar memohon ampunan dan mengharap hujan dari Allah, maka jauhkan orang-orang pelaku maksiat. Karena istighfar mereka itu seperti istighfarnya orang-orang Bani Israel. Gimana? Memohon ampunan tapi balik lagi berbuat maksiat. Ini itu sampai pengarang kitab Kifayatul Akhyar mengatakan kalau mustalah sunnah istisqa itu jauhkan orang-orang pelaku maksiat itu, jangan diajak. Karena mereka itu orang-orang Bani Israel. Tobat balik lagi, tobat balik lagi. Ya, orang yang menghina agama Allah kayak begitu. Sumana uzun dzalik. Nah, yang terakhir barangkali karena terbatas waktunya ini, bahwa kemudian perbuatan maksiat ini tadi di awal sudah saya sebutkan, ini akan mendatangkan kerusakan di daratan dan di lautan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak jamaah, para ibu, para ustadz rahimakumullah, kalau kita sekarang bercermin pada keadaan hari ini bukan sesuatu yang kemudian datang begitu saja. Pasti ada sebab. Dan kita sebagai orang yang beriman, ini harus hakul yakin bahwa berbagai macam bala wal wabah itu yang kita tidak inginkan,
Itu sebab karena kita sendiri yang mengundangnya. Ya. Dan Allah sudah ingatkan tadi di awal pertemuan saya bacakan firman Allah ya, bahwasanya tidak ada musibah yang menimpa kalian ya kecuali bima kasabat aidikum. Itu melainkan karena buah perbuatan kita sendiri begitu. Kita ini negara yang lautnya paling luas, garam impor. Apa enggak malu begitu? Dulu kita banyak kebun tebu, sekarang impor gula, singkong impor. Allah Rabbi. Ya? Kalau pemain bola udah jelas impor di mana-mana tuh pemain bola tuh begitu kan. Ini yang kita bingung gitu kan. Apa ini sudah nggak subur lagi tanah kita? Apa laut di Indonesia itu sudah nggak asin lagi, udah nggak ada garamnya? Saya harus impor garam begitu kan? Ini Allah cabut barokahnya ini. Allah cabut karunia-Nya itu karena apa? Bima kasabat aidikum, karena perbuatan kalian sendiri. Hati-hati kalau sudah datang bala wal waba, Allah ingatkan wattaqu fitnatal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah karena bala wal waba yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ketika kezaliman merebak merajalela, yang kena bala wal wabanya bukan cuma mereka, tapi orang yang saleh pun dihancurkan, orang yang baik pun dihancurkan, terkena bala wal waba di sana itu. Terutama kalau mereka berdiam diri dari perbuatan mungkar tersebut. Para jamaah, Bapak Ibu, para Allah muliakan, ini barangkali yang bisa disampaikan bahwa yang merusak kehidupan kita nih perbuatan dosa yang dikerjakan oleh kita sendiri. Dan dosa itu adalah karena perbuatan maksiat. Dan maksiat itu adalah satu, meninggalkan yang sudah difardukan oleh Allah. Dan itu sangat banyak hari ini yang kita abaikan. Dan mohon maaf kita seringkali merasa itu nggak dosa kok, itu biasa aja. Kalau kita baca tentang kewajiban sholat, zakat, kewajiban berjilbab bagi perempuan, kewajiban juga meninggalkan riba, kewajiban juga kemudian tidak khianati amanah Allah dan Nabi, kewajiban melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri, jilid bagi pezina, itu wajib semua. Tapi ketika ditinggalkan, dalam hati kita nggak ada perasaan berdosa. Itu biar aja, itu kan berlakunya masa lalu, begitu kata kita. Dan yang kedua adalah mengerjakan yang justru diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah perbuatan dosa dan dampaknya merugikan, merusak kehidupan kita pribadi maupun secara sosial di masyarakat. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang terbatas. Mungkin nanti ada satu dua hal yang sama-sama bisa kita diskusikan. Saya persilahkan, tafadhol masykurah. Baik teman-teman sekalian, barangkali ada satu atau dua pertanyaan yang akan diajukan ke Ustaz kita. Silakan kami buka untuk bapak-bapak dulu. Barangkali ada yang bertanya. Dari ibu ada pertanyaan? Ibu dulu ada pertanyaan? Baik. Bapak ada 3 pertanyaan. Baik. Yang pertama dulu. Waalaikumsalam. Sebenarnya yang tambahan dari materi dosa ini, kami sebagai remaja ini dengan semua peralatan sama di zaman ini, kita tidak bisa luput dengan masalah dosa untuk penglihatan, terutama di media sosial dan alat-alat yang kita setiap hari lihat, dan kemudian di sekitar kita juga begitu. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana untuk dosa melihat dosa tentang, kalau laki-laki kan untuk menentukan pandangan ya, dan bagaimana cara kita menjaganya, kemudian apa azabnya yang membuat kita sangat takut sekali begitu, dan kemudian bagaimana cara kerja setan untuk membisikkan kita, dan ternyata kita selalu mengentengkan untuk hal pandangan ini, bagaimana setan menghasut kita. Itu saja lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan materi Pak Ustadz tentang dosa besar, yang ingin saya tanyakan,
Menghapuskannya gitu Bu ya. Memohon ampunan gitu Bu ya. Menghapuskannya begitu. Ya, Ya. amalannya seperti apa? Baik, baik. Hubungannya seperti apa? Baik. Sehingga supaya kalau pendekatan tadi rezeki sampai terlambat dan sebagainya. Baik. Ya, pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru Jaya dan sebenarnya sangat mendadak. Orang tua saya pun bingung. Saya selalu merasa diawasi, selalu merasa diawasi oleh yang maha melihat, maha mendengar. Jadi setiap saya berpindah, setiap saya berada sendirian itu saya selalu merasa takut untuk berbuat salah. Jadi saya kembali lagi ke jalan yang benar, insya Allah. Tapi saya mengalami kenapa teman-teman yang saya sayangi, orang-orang yang saya cintai itu menjauh pada saya. Padahal saya berusaha untuk mendekatkan diri. Dan saya selalu berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Soal rezeki, setiap rezeki manusia itu kan beda-beda, tapi setiap individu memang harus patut bersyukur. Nikmatnya yang aku tidak terhitung. Saya berusaha bersyukur bagaimana caranya, tapi beban yang selalu saya pikirkan itu kenapa orang-orang yang saya, teman-teman yang saya sayang, orang-orang Menjauh ya. Ya, baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini dari anak muda ya. Dosa pandangan. Sebetulnya bukan cuma anak muda Mas ya. Anak tua juga sama ya. Yang namanya manusia apalagi laki-laki ya itu kan punya syahwat ya. Kalau dalam bahasa agama namanya gorizah jinsi, dorongan seksual itu. Yang tua juga sama begitu ya, bukan cuma yang muda-muda, hanya memang yang muda ini kan karena hormonnya baru tumbuh begitu kan, sedang bekerja, jadi ibarat kata kayak listrik tegangan tinggi begitu ya. Nah, gimana ini cara menghindari dari dosa pandangan? Pertama, sudah jelas kita ini harus mengingat dan harus sadar bahwa pandangan yang diharamkan Allah itu dosa, dan dosa itu akan merusak kehidupan kita. Kayak begini saya tanya ya, kalau misalkan nanti pulang dari sini disuguhi daging babi panggang, dimakan nggak kira-kira? Dimakan nggak? Nggak dimakan. Kenapa nggak dimakan? Mantap, pasti haram. Kok bisa mantap? Sejak kecil kita ditanamkan sama bapak ibu kita, babi itu haram, liurnya najis mogolazoh, cuci 7 kali, sekali pakai tanah, itu nancep di benak kita sehingga jijik begitu. Jangankan makan, kita baru dengar babi itu udah muncul satu persepsi jelek begitu kan. Tapi sayang dalam masalah aurat, itu nggak demikian ya. Umumnya nih, saya nggak bilang khususnya, umumnya bahwa kita ini sejak kecil nggak ditanamkan, kamu tuh kalau lihat perempuan lehernya, rambutnya jangan ya, paling dosa itu aurat begitu. Kalau itu sejak kecil ditanamkan, itu kita pasti akan takut, akan ngeri. Tapi karena enggak, akhirnya sekarang merasa biasa. Nah, yuk kita setel ulang lagi pemikiran kita bahwa yang namanya pandangan yang diharamkan Allah buat laki-laki ya, aurat wanita itu haram, buru-buru kita jaga pandangan. Seperti itu. Pertama saya pribadi begitu ya. Lalu yang kedua, ya perbanyak istighfar. Gitu. Banyak istighfar. Yang ketiga, buru-buru nikah. Gitu ya. Nah, iya, ini resep kata Nabi begitu ya. Mohon maaf Bu ya. Ini yang perempuan di belakang ibu saya mohon maaf ya. Saya hanya menyampaikan hadis Rasul. Kata Nabi, innal mar'ata tuqbalu min surah syaiton. Perempuan itu Bu ya, mohon maaf ya. Ini kata Nabi bukan kata saya ya. Itu datang dari depan berupa syaitan.
dan dari belakang juga berupa syaitan. Ini mohon maaf Ibu ya, nanti jangan sedih gugat ya, ini ngomong Rasul ya, sahih hadisnya ini. Maksudnya bukan berarti perempuan anak setan, bukan. Maksudnya syaitan itu seringkali memanfaatkan perempuan untuk merusak keimanan laki-laki. Makanya perempuan harus sadar diri, dia tutup aurat, dan juga jangan tabarruj, jangan bersolek yang berlebihan, dan jangan kemudian dia mengekspos kecantikannya. Jilbab sudah, kerudung sudah, tabarruj enggak, tapi kemudian karena merasa cantik sering selfie, dipajang di Instagram, itu kan. Akhirnya kan laki-laki yang lihat, astagfirullah, alhamdulillah begitu. Karena lihat karunia Allah. Ya, ini kan karena juga ada ini ya, penyakit itu kalau menurut saya itu penyakit kejiwaan kalau sampai perempuan itu sedang selfie lalu dipajang di Instagram segala macam. Ya memang sih secara pribadi namanya memoto foto itu hukumnya boleh, cuman kalau sampai kayak begitu ini sudah bisa apa namanya wasilah ilal haram sana itu. Nah, terus gimana kata Nabi? Maka kalau seorang laki-laki ada tulisan hadis ini ya, kalau seorang laki-laki dia tergoda oleh lihat perempuan seperti itu, temuilah istrinya. Kan? Ya kalau laki-laki sudah menikah, dia lagi jalan di Aeon Market atau kan di mana gitu kan, di mall-mall lihat perempuan kayak begitu, muncul gelora ininya, syahwatnya, udah pulang ke rumah temuin istrinya halal. Kan pertanyaannya kalau yang belum nikah gimana nih? Nemuin siapa ini tuh? Ini kan masalah. Kalau kata Wahaji Roma Irama, ya pulang ke rumah bantal guling sebagai teman, mata terpejam pikiran melayang, bujangan itu. Nah, ini kata Wahaji Roma Irama begitu ya. Jadi makanya kalau sudah sanggup udah nikah aja lah, insya Allah itu barokah ya. Kalau udah nikah mah halalan thayyibah mas ya. Jangan cuma dilihat, dipegang, di smackdown juga boleh begitu itu. Gunakan aja. Nah tapi sebetulnya ada faktor lain, apa itu? Ini harusnya ada yang namanya syariah. Syariah itu mengatur, menata. Di dalam Islam kewajiban berjilbab, ya berkerudung itu bukan hanya kewajiban pribadi, tapi satu keluarga wajib untuk memberikan seorang ayah seorang suami wajib memberikan pakaian pada istri dan anak perempuannya dengan pakaian seperti itu. Kalau enggak, mohon maaf ya, kalau ada suami dia enggak memberikan pakaian sesuai syariah pada istrinya, itu suami yang dayus, enggak punya cemburu. Dia lihat istrinya jalan dipototi laki-laki lain kadang-kadang tutup aurat, dia enggak cemburu, dayus. Laki-laki yang dayus haram mencium wanginya surga. Nah, buat para suami, kasih itu istri jilbab kerudung yang layak, tutup. Anak perempuan juga sama begitu. Yang kedua adalah siapa? Ini memang bukan hanya tugas orang tua dan keluarga. Tugas siapa? Tugas negara. Di dalam Islam, ketika ada perempuan yang keluar rumah tidak nutup aurat, itu negara wajib untuk kemudian menegur, menyuruh dia pulang, memakai pakaian yang terbaik seperti itu. Sama kayak kita nggak pakai helm di jalan. Ya, kalau kita naik motor, bapak juga naik mobil nggak pakai seat belt, kena itu kan, langsung pasal pelanggaran lalu lintas. Kenapa cuma helm dipermasalahkan? Kenapa pakaian muslimah enggak? Ini harusnya juga sama masuk. Apalagi ini sangat dahsyat, ya. Banyak penelitian itu menunjukkan laki-laki kalau sudah lihat perempuan, lihat lekukan tubuh perempuan, ini dalam penelitian, itu langsung di otaknya itu keluar hormon seperti orang yang kecanduan minuman keras, mabuk kepayang gitu. Ini. Maka jangan salahkan kalau kemudian banyak pemerkosaan. Tapi kan yang diperkosa kadang-kadang yang pakai jilbab juga ada. Ya iya, ini kan pelampiasan kemana aja. Lawang kambing juga ada yang diperkosa begitu kan. Kalau udah nafsu di ubun-ubun gitu kan, dia mau ke pelacuran nggak punya duit, dia mau zina nggak berani, udah kambingnya jadi embat begitu kan. Kambing salah apa itu? Allahu Akbar ya. Sampai jatah kambing buat kurban aja habis begitu. Maka negara ini harus memerintahkan perempuan itu pakai. Ini sama kayak helm wajib. Kenapa jilbab gak wajib? Wajib kan juga. Efeknya lebih bahaya ini daripada sekedar orang nggak pakai helm, nggak pakai seat belt ini, karena merusak itu laki-laki. Dan apa namanya,
Kemudian ini saya membuat buku Pak, saya buat buku tentang bahaya pornografi pada remaja. Ini nanti perlu para bapak ibu, termasuk juga mungkin di sini ada sekolah, sama-sama kita bedah buku itu ya. Karena efeknya bahaya sekali, terutama tadi yang Mas bilang ya, ini di gadget. Para bapak, pornografi itu sudah disebut sebagai apa? Virtual crack cocaine, narkoba virtual pandangan. Dan efeknya itu lebih bahaya daripada narkoba biasa. Kalau narkoba biasa cuma merusak 3 bagian otak. Kalau pornografi merusak 5 bagian otak, dan yang paling fatal merusak lobus prefrontal.